Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhabalar. Sekarang Ana Muhammad Bagus Hermawan sebagai host di podcast KPM Turki bersama Ana Ustadz Fatan Aulia Rahman. Betul nggak, Ustadz? Betul. Oke. Gimana kabarnya antum, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, beliau ini salah satu penulis kamus IKPM. Nah, untuk tema hari ini di podcast IKPM ini, kita akan ngebahas mungkin sedikit atau lebih dalam lagi ya, bagaimana proses pembuatan kamus ini, bagaimana perjuangan teman-teman IKPM untuk menulis kamus ini. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan ini, Ana mau memperkenalkan ya sedikit biografi beliau, Ustadz Fatan, ya kan. Jadi beliau ini sekarang lagi kuliah di Sakarya University, jurusan Ilahiyat, betul Ustadz ya? Betul, jurusan Sekarang semester berapa, Ustadz? Sekarang semester 7, betul. Nah, sekarang semester 7. Nah, ini sangat menarik nih kan, Ilahiyat atau mungkin kita sebut Islamic Studies ya. Islamic Studies. Ya, sangat cocok lah sama background beliau gitu kan, sebagai ustadz ya Ustadz ya. Calon-calon pemimpin. Amin. Oke. Nah, sebenarnya Ana mau tanya, Ustadz. Motivasi teman-teman IKPM Turki buat kamus itu apa, Ustadz? Oke. Jadi sebelumnya kita senang banget bisa diundang untuk podcast ini untuk ngobrol bareng berkaitan dengan kamus Dilerim Turkçe. Sebenarnya ini bukan kamus, ini buku pedoman bahasa Turki, namanya itu Dilerim Turkçe. Jadi di sini buku yang bukan hanya memuat kosakata. Kalau kamus itu kan kosakata doang ya. Tapi kalau ini ada berbagai macam fitur di dalamnya, makanya kita lebih suka menyebutnya sebagai buku pedoman. Nah, sebelumnya motivasi kenapa kita menulis buku Dilerim Turkçe ini. Jadi gini teman-teman, salah satu tantangan terbesar mahasiswa Indonesia datang ke Turki itu adalah bahasa. Oke, bahasa saja. Karena bahasa Turki ini kalau kita sadari, kita belum pernah belajar sebelumnya di Indonesia. Betul. Ini berbeda kalau misalnya kita kuliah di tempat lain gitu ya. Misalnya kuliah di Mesir atau kuliah di negara-negara yang memakai bahasa Inggris gitu ya. Ya, betul. Bahasanya itu sudah umum lah. Kayak misalnya kalau kita kuliah di negara-negara Timur Tengah, bahasa Arab. Kita dulu di pondok udah belajar bahasa Arab kan? Ya, betul. Kita udah belajar bahasa Arab. 4 tahun gitu kan. Bahkan dengan disiplin yang begitu ketat berbahasa Arab gitu ya. Pelajaran-pelajarannya bahasa Arab. Ketika kita kuliah di Timur Tengah, kita hanya menyesuaikan aja gitu. Kita nggak belajar bahasa dari nol gitu kan. Pun begitu dengan kalau kita kuliah dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan bahasa yang umum ya gitu. Bahkan sejak SD kita udah belajar bahasa Inggris gitu kan. Tapi yang menjadi tantangan bagi teman-teman terutama mahasiswa Indonesia yang datang ke Turki, ini bahasa Turki. Karena sebelumnya ini belum ada atau belum pernah belajar bahasa Turki sama sekali. Alhasil kita memulai pembelajaran bahasa Turki itu dari nol banget. Betul. Dari mengetahui abjad seperti apa. Karena ada beberapa abjad yang beda ya bahasa Turki ya. Betul. Ada yang musyaggil lah. Ada dibedakan antara O sama U gitu kan. Kemudian U sama U gitu dan sebagainya. Kita mulai dari awal banget. Kemudian ada angka-angka. Jadi kita ibaratnya kalau belajar bahasa Turki mulai seperti anak bayi yang baru mau ngomong gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Masalahnya teman-teman, ketika kita memulai perkuliahan, ini yang menjadi tantangan. Karena mayoritas volume atau jurusan di Turki ini menggunakan bahasa Turki 100%. Iya, betul. Ya kan? Terkhususnya di universitas negeri ya? Benar, terutama di universitas negeri dan bahkan jurusan-jurusan yang itu bersinggungan dengan bahasa lain seperti Ilahiyat gitu, yang notabene-nya ada bahasa Arab seharusnya karena kita belajar agama, itu juga bahasa Turki lebih banyak. Jadi kalau misalnya seperti Ana gitu ya, seperti Ana di Ilahiyat Sakarya itu 30% bahasa Arab. 30%. Tapi 30% itu cuma buku doang gitu. Buku doang. Belajarnya pakai bahasa Turki, hojanya atau dosen kita ngejelasin pakai bahasa Turki. Nanti di ujian soalnya bisa bahasa Arab tapi jawabnya harus pakai bahasa Turki. Ini jadi tantangan tersendiri gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang ini mahasiswa Indonesia di Turki mengalami pelonjakan yang begitu luar biasa. Terutama sejak tahun 2019 itu angka mahasiswa Indonesia di Turki sudah di angka sekitar 2000-an.
2000-an. Ini banyak cukup banyak. Sebelumnya itu cuma sedikit, mayoritas beasiswa gitu kan. Iya, betul. Tapi ketika muncul agen pendidikan, kemudian mahasiswa Indonesia di Turki diberi peluang yang begitu luas untuk kuliah secara mandiri, ini gelombang mahasiswa Indonesia datang ke Turki begitu banyak, begitu luar biasa. 2020 karena COVID mengalami sedikit penurunan, 2021 ini meningkat lagi, puncaknya di 2022. Ini mahasiswa Indonesia di Turki di tahun 2022 ini, kalau kita lihat data gitu ya, hampir menyentuh angka 4.000. Tahun ini 2024 mahasiswa Indonesia di Turki ini sudah di angka 5.000. Artinya akan ada 5.000 mahasiswa Indonesia yang nanti akan bergelut dan menghadapi tantangan bahasa Turki ini. Betul, Ustaz. Dan ini mahasiswa Indonesia banyak datang ke Turki, otomatis teman-teman alumni Gontor juga banyak datang ke Turki gitu kan. Nah di sini kita melihat ya, apa kira-kira peran yang bisa diberikan IKPM dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kita melihat permasalahan mahasiswa Indonesia di Turki, keluhannya apa? Bahasa gitu. Jadi kalau kita ditanya, ada hujan nanya, kamu kok nilainya rendah? Bahasanya sulit gitu kan. Kemudian kalau kita lihat di lingkungan kita, di berbagai macam wilayah di PPI Turki gitu ya, kok ente malas kuliah gitu ya. Bahasanya berat bang gitu, Nah ini IKPM Turki mulai berpikir kira-kira apa nih kontribusi yang bisa kita berikan. Nah salah satunya, bismillah kita memutuskan untuk membuat kamus dulu gitu. Ini kan ya kamusnya. Ya ini. Nih boleh teman-teman dilihat nih kamusnya nih, oke? Tuh, Dilerim Turkce. Kenapa kok namanya tuh Dilerim Turkce? Apa kok terpintas nih di benak nih kita namain Dilerim Turkce? Apa tuh? Filosofinya gitu. Dilerim Turkce. Jadi Dilerim Turkce ini teman-teman, asal katanya itu dilemek. Artinya, dilemek itu kan asal katanya berharap gitu ya. Berharap. Bisa juga artinya meminta, tapi yang kita maksudkan di sini berharap. Kita jadi bahasa Turki ini merupakan pengharapan dari kita gitu. Terutama bagi mahasiswa Indonesia yang datang ke Turki ini, masih baru nih, maba-maba ini, mahasiswa baru. Tentunya kita yang paling diharapkan supaya kita bisa menguasai pertama kali itu bahasa Turki gitu. Jadi ini juga jadi pesan nih ke mahasiswa Indonesia terutama datang ke Turki. Datang ke Turki pertama kali, harapan paling pertama adalah menguasai bahasa Turki, bukan yang lain. Gitu ya? Bukan jalan-jalan gitu. Harapannya bukan, jangan sampai harapan pertamanya itu jalan-jalan. Jangan sampai harapan pertamanya itu ngelihat salju gitu. Ya sekarang kan mau musim salju gitu ya. Otomatis mahasiswa Indonesia yang baru datang ke Turki, kapan saljunya gitu kan. Kemudian nggak sabar untuk jalan-jalan ke sana kemari, ke bursa mungkin, ke Uda dan sebagainya, hanya untuk memperbaharui feed IG misalnya. Jadi harapannya itu gitu. Kita nggak ingin harapan kita itu gitu. Maka harapan yang paling utama sebenarnya ketika kita datang ke Turki, kuasai dulu bahasanya. Baru setelah itu harapan-harapan selanjutnya itu terbuka dengan sendirinya gitu kan. Dengan menguasai bahasa Turki, kalau kita berharap dapat IPK tinggi bisa. Kita menguasai bahasa Turki, kita bisa berharap untuk membuka jaringan dengan mahasiswa Turki, dengan dosen-dosen, pun dengan mahasiswa internasional yang ada di Turki, itu juga terbuka gitu kan. Kayak harapan yang paling utama ketika kita datang ke Turki, kuasai dulu bahasa Turki. Itu salah satu filosofis lah kenapa kita memilih nama Dilerim Turkce. Memang ini kalau sejarahnya lumayan panjang Dilerim Turkce, karena perdebatan di tim penulis nih. Ada yang minta udahlah namanya IKPM Turkce aja gitu. Kayaknya kurang ya masa IKPM Turkce gitu. Kurang filosofis gitu kan. Ada yang minta itu daily conversation. Itu kayak di pondok kan gitu. Udah biasa gitu kan. Akhirnya kita nih berharap dengan buku ini orang-orang bisa menguasai bahasa Turki gitu kan. Iya. Makanya ya udah kita ambil Dilerim Turkce itu. Gitu. Wah, Masya Allah banget sih ini. Dilerim ya, asal katanya dari dilemek yang artinya itu sebuah harapan. Ini filosofi yang sangat mendalam banget nih. Nama Dilerim Turkce itu kan. Seperti yang kita tahu, mungkin kita juga udah pernah belajar waktu dulu kita di Gontor. Perkataannya Sayyidina Umar gitu kan, Ustaz ya. Man arofa lughata qaumin salimamin makrihim. Itu kan artinya barang siapa yang mengetahui bahasa suatu umat atau suatu kaum, ya kita akan selamat gitu dari tipu daya mereka kan. Nah, kita ini kan orang Indonesia
yang lagi studi di Turki, berarti artinya kita kan diaspora Indonesia ya, yang studi di Turki dengan bahasa asing bukan bahasa Indonesia, ya sudah seharusnya kita mengetahui gitu kan bahasa Turki tersebut gitu, biar kita nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, saya. Betul. Umur kampus ini sebenarnya teman-teman, kalau boleh dihitung itu ya, jauh lebih tua daripada saya di Turki. Sistem pendidikan yang ada di Gontor itu adalah kita belajar bahasa itu menggunakan direct method, metode langsung. Artinya kita menggunakan bahasa aslinya dalam pembelajaran.